and I think to myself, what a wonderful world. Episode yang terakhir dibuka dengan scene pada saat Nenek Gin sebelum meninggal dunia. Terlihat dia jalan tertati-tati sambil diikuti oleh para warga desa Kuge. Diketahui Nenek Gin sudah mengidap penyakit kuru cukup parah. Dan apa alasan para warga desa Kuge ngikuti Nenek Gin? Ternyata mereka berencana ingin menghabisi nyawa Nenek Gin. Mereka gantian mencocol tubuh Nenek Gin satu persatu. Di sini hanya Pak Sabu dan Jin yang tidak diajak dalam rencana ini, karena mereka berdua cukup dekat dengan keluarga Goto. Setelah itu mereka pun meninggalkan tubuh Nenek Gin di sana untuk dijadikan umpan beruang liar. Mereka sengaja melakukan itu untuk menghilangkan jejak dan agar aksi mereka tidak diketahui oleh keluarga Goto yang lain. Setelah semua warga telah pergi, ternyata Nenek Gin belum tewas. Dan di atas terlihat Shirogane udah nangkring di dahan pohon. Dia pun turun dan menghampiri ibunya. Lalu tanpa basa-basi, Shirogane melahap kaki Nenek Gin. Entah apa yang ada di pikiran emak sama anak satu ini. Di sini kita tahu kematian Nenek Gin kayaknya bukan disebabkan oleh beruang, melainkan dimukbang sama Shirogane. Buktinya pada season 1, Daigo melihat bekas gigitan di jasadnya Nenek Gin. Kita kembali ke masa sekarang. Setelah kepalanya bolong dan dia kembali mengingat masa lalunya, Shirogane pun bangkit dan mukbang dirinya sendiri. Di sini Masamune terlihat bangga karena Shirogane berhasil menaklukkan penyakit kurunya dan melakukan ritual terakhirnya sendiri. Dan akhirnya Shirogane pun tewas. Sementara itu Iwao heran dan dia bertanya-tanya, apakah pria ini yang dianggap dewa oleh keluarga mereka? Karena mana mungkin dewa bisa mati semudah itu. Iwao pun membuktikan jika dewa itu tidak ada. Dan dia sudah lelah karena keluarga ini selalu dicuci otak oleh wanita tua itu, alias Nenek Gin Goto. Lalu dia pun memakan otaknya Shirogane. Di sini Masamune sudah menduga jika Iwao merupakan perwujudan dari Kashihabe, yang dimana aslinya suku Kashihabe tidak menyukai keluarga Goto dan merupakan suku kanibal sejati. Iwao pun mulai mengamuk, namun Keisuke menahan Daigo yang ingin menembak Iwao. Keisuke pun menyuruh Daigo untuk segera membawa Mashiro pergi dari sana, sementara dia akan mengurus Iwao. Iwao tidak menyangka jika Keisuke menembaknya, karena selama ini dia hidup hanya untuk melindungi Keisuke. Seketika Iwao merasa kesakitan dan matanya mulai memutih seperti Shirogane. Tidak hanya itu, ternyata kekuatannya juga bertambah. Apakah kekuatan Shirogane atau jelmaan dari Arahito berpindah ke tubuhnya Iwao? Kita beralih dulu ke kediaman keluarga Goto. Pada saat Ryuji sedang enak-enakan pipis, dia heran karena mendengar ada suara keributan. Ternyata warga desa Kuge sudah tiba di sana dan memulai pemberontakan. Setiap bertemu keluarga Goto pasti akan mereka habisi. Di sisi lain, ketika Daigo dan Mashiro menuju ke rumah sakit untuk menemui Yuki, tiba-tiba mobil mereka hampir menabrak salah satu warga desa. Ternyata wanita itu sedang mencari anaknya, yaitu Tomoki, yang juga merupakan teman main dari Mashiro. Dia juga memberitahu perihal warga desa yang mulai menyerbu kediaman keluarga Goto. Selama ini mereka terikat dengan desa Kuge dan tidak bisa melawan keluarga Goto. Tapi akhirnya semua warga sudah muak
dan tidak ingin lagi hidup terkekang. Wanita itu pun meminta Daigo untuk mencari keberadaan Tomoki yang kemungkinan ikut dengan ayahnya ke tempat keluarga Goto. Di sini Daigo dibuat bimbang. Di satu sisi dia ingin membantu warga desa, namun dia juga harus menemui Yuki yang sedang terbaring di rumah sakit. Dan akhirnya Daigo pun meminta keputusan kepada Mashiro. Karena Mashiro terlihat khawatir dengan temannya yaitu Tomoki, Daigo pun memutuskan untuk mencari keberadaannya. Dia pun meminta wanita itu untuk mengantarkan Mashiro ke kantor polisi. Sementara itu Iwao masih mengamuk dan mukbang keluarganya sendiri. Keisuke terus menahan Iwao namun dia tidak menyakitinya sedikit pun. Keisuke berusaha menenangkan Iwao dan dia pasrah menerima pukulan yang dilayangkan sama Iwao tanpa adanya perlawanan. Bahkan ketika ada yang mau membantu, Keisuke pun melarangnya. Di sisi lain kita melihat Tomoki yang sudah berada di kediaman keluarga Goto untuk mencari keberadaan ayahnya, dan para warga semakin membabi buta hingga membakar seluruh kediaman keluarga Goto, lalu membiarkan keluarga tersebut terjebak di dalam kobaran api yang sangat panas. Tidak ada jalan bagi mereka untuk kabur karena Takeru dan warga lain sudah mengepung mereka dari luar. Ryuji yang berusaha melawan pun berhasil ditumbangkan oleh Takeru. Takeru berkata putrinya sekarang sudah kelas 1 SMP di akhirat. Mungkin dia bisa sekolah di dunia jika tidak dimakan oleh keluarga Goto. Mendengar itu, Ryuji pun hanya bisa meminta maaf. Kemudian Takeru meminta jika Ryuji bertemu dengan anaknya di akhirat nanti, dia ingin Ryuji menyampaikan pesan kepada anaknya, jika sekarang dia bersinar begitu indah. Sementara itu terlihat Tomoki berusaha melindungi anak dari keluarga Goto yang merupakan teman bermainnya. Tapi Takeru yang dikuasai jiwa psikopat tidak peduli mau dia anak kecil atau orang tua. Jika dia keturunan Goto pasti akan dia habisi. Di sisi lain keluarga Goto berusaha melindungi Sumire dan membawanya keluar dari sana. Namun Nishimura yang sudah menunggu di luar langsung menghabisi mereka semua, menyisakan Sumire yang masih hidup. Beruntung Daigo datang tepat waktu dan langsung menghentikan Takeru serta menyelamatkan Sumire yang dikejar oleh Nishimura. Takeru berkata keluarga Goto harus dimusnahkan, kalau tidak desa Kuge akan dikendalikan oleh orang lain, dan tidak ada yang bisa memutus siklus ini. Dalam artian Takeru menjelaskan jika desa Kuge telah dikutuk. Tapi Daigo berkata jika mereka harus percaya kepada generasi yang berikutnya. Mereka hanya anak polos yang menjalani hidup. Mereka juga tidak peduli pada desa Kuge ataupun keluarga Goto. Dan jangan doktrin mereka dengan kebencian yang baru, agar kedepannya kutukan ini tidak lagi berlanjut. Kita kembali ke Iwao dan Keisuke. Keisuke masih bertahan dari serangan yang diberikan oleh Iwao. Tidak lama kemudian Iwao pun kembali sadar, dan akhirnya dia pun tewas. Sedangkan Masamune terlihat bahagia karena menurutnya Kashihabe sudah tewas dan keturunannya sudah habis. Dia pun kembali bertingkah gila seolah sedang berbicara dengan sosok Nenek Gin. Lalu Keisuke pun berpesan kepada Munechika jika nanti desa Kuge akan membutuhkan bantuannya. Tidak lama kemudian pihak kepolisian yang selalu telat akhirnya datang. Keisuke pun memerintahkan semua anggota keluarga Goto untuk tidak melawan dan lebih baik menyerahkan diri.
Singkat cerita, di tempat pengungsian, Keisuke melihat Yosuke yang masih selamat. Dia juga terlihat lega ketika mengetahui jika ibunya alias Aigoto ternyata masih hidup. Di sisi lain, akhirnya Daigo bertemu dengan Yuki dan Mashiro di rumah sakit. Beruntung Yuki sudah mulai membaik. Namun setelah menghadapi berbagai masalah dan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya tubuh Daigo menyentuh limit. Lalu tiba-tiba, Daigo? ketika semua orang sudah panik, ternyata Daigo cuma molor karena kelelahan. Sementara itu, berita tentang desa Kuge dan keluarga Goto mulai menyebar di berbagai media. Ritual pengorbanan yang selama ini mereka lakukan sudah menyebar di semua wilayah Jepang. Dan orang-orang di kota tentu saja kaget karena ada ritual semacam itu. Masa para warga desa rela mengorbankan anak-anak mereka untuk keluarga Goto? Dan hal itu pun membawa dampak buruk terhadap desa Kuge, di mana orang-orang dari luar mengecap desa Kuge merupakan desa kanibal. Di sisi lain, kita melihat Daigo yang lagi silaturahmi ke tempat Keisuke di penjara. Daigo membawa kabar untuk Keisuke jika sekarang Sumire baik-baik saja, dan sebentar lagi anak di kandungannya akan segera lahir. Daigo menambahkan anaknya perempuan. Namun Keisuke hanya bisa terdiam. Mau ekspresi bahagia juga nggak bisa, karena dia masih harus menjalani hukuman yang sangat panjang. Daigo juga memberitahu kalau Yosuke akan segera meninggalkan desa. Di sini Keisuke mengakui jika keluarga Goto sudah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan, dan sebagai kepala keluarga, Keisuke siap menjalani semua konsekuensinya. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang berjalan mengitari desa Kuge. Dan dia berhenti di pos polisi tempat Daigo sebelumnya bertugas. Di sana terlihat ada si Kanako yang langsung sinis melihat pria itu. Dia mengira pria itu sama seperti orang yang lain. Datang ke desa ini hanya ingin merekam dan mengejek para warga. Namun ternyata pria itu adalah polisi baru yang ditugaskan di desa ini menggantikan Daigo. Mengetahui itu, Kanako pun kaget dan langsung meminta maaf atas tindakannya barusan. Diketahui polisi baru itu bernama Sayama. Kanako pun mengajak Sayama berkeliling untuk melihat sekitaran desa. Namun setelah kejadian besar tersebut, desa itu terlihat sangat sepi, ya karena para warganya juga sudah dipenjara akibat pemberontakan dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap keluarga Goto. Kemudian mereka pun berhenti di depan satu rumah, dan Sayama melihat ada orang yang tinggal di rumah itu. Kanako menjelaskan rumah tersebut merupakan tempat tinggal pria itu. Di sana dia tinggal bertiga dengan keluarganya. Ketika Sayama bertanya apa pekerjaan pria itu, Kanako tidak mau menjawab. Dia berkata nanti kamu akan tahu sendiri ketika bertemu dengannya secara langsung. Dan ternyata yang tinggal di rumah itu adalah Daigo, bersama Yuki dan Mashiro. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendagingkan. Akhirnya kita sudah resmi menamatkan series Ganibal. Tapi saya sangat menyayangkan karena ceritanya sedikit berbeda dengan di manganya. Apalagi endingnya. Kalau kalian udah baca manganya pasti agak kurang puas ketika melihat endingnya. Saya kasih dikit perbedaannya di manga. Harusnya di ending Daigo ikut bertarung dengan Keisuke melawan Iwao. Terus Keisuke kehilangan satu matanya, dan wajah Iwao hancur karena ditembak oleh Masamune. Lalu Iwao tewas dibunuh oleh Daigo. Pokoknya ya beda lah, tapi namanya juga adaptasi. Mungkin pihak Disney tidak mau menunjukkan adegan yang terlalu brutal. Dan untuk penjelasan kenapa Daigo keluarga malah tinggal di sana, hal itu menjawab keinginan Mashiro dari season 1, di mana dia ingin sekali tinggal di desa itu. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti saya akan recap film Ganibal ini secara full, dari season 1 sampai ending season 2. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.